Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini di series kedua yaitu instalasi sistem operasi di industrial personal komputer. Saya Kristiawan Devianto, software engineer dari PT Stegok Robotika. Dalam percobaan kali ini kita akan mencoba bagaimana cara untuk memasukkan sistem operasi di industrial PC ini. Nah, ada dua cara yang biasa digunakan, yaitu pertama menggunakan Rufus, yang kedua menggunakan Ventoy. Nah, untuk percobaan kali ini, jika teman-teman ingin menginstal Windows, teman-teman bisa download dari situs Microsoft-nya. Kemudian nanti akan ada file berbentuk ISO. Nah, file tersebut nanti bisa dimasukkan ke dalam device CVAS ini ke industrial PC dengan bantuan USB flash disk. Jadi kita membuat dulu bootable flash disknya. Nah, caranya pertama-tama kita download dulu mau menggunakan Rufus atau Ventoy. Nah, percobaan pertama kita coba menggunakan Rufus. Ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada device-nya apa, kemudian kita memilih boot selection-nya apa. Nah, kalau di sini kita akan menginstal Ubuntu menggunakan Linux karena sifatnya open source. Nah, kita colokkan dulu flash disk-nya. Nah, kita buka Rufus di sini. Kemudian kita pilih image atau disk ISO yang telah kita download tadi. Nah, pilih di sini, select, kemudian file yang akan ditulis di industrial PC. Nah, kalau di sini saya menggunakan Linux versi 20.04. Nah, di sini ada AMD 64, itu berarti prosesor yang digunakan itu bersifat 64 bit atau 32 bit. Nah, karena di sini saya menggunakan 64 bit, jadi kita menggunakan AMD 64. Nah, partisi yang dipilih yaitu MBR ya. Nah, kemudian ada BIOS dan UEFI. File sistemnya FAT32. Kalau nanti menginstal Windows, file sistemnya diganti jadi NTFS, tergantung dari kebutuhannya. Nah, ini tinggal di start saja, nanti akan menulis di flash disknya. Nah, apabila teman-teman mau menggunakan Ventoy, itu tinggal download Ventoy ini di web resminya. Kalau ini di ventoy.net. Nah, kemudian pilih download. Kemudian ini tergantung dari sistem operasi yang teman-teman gunakan saat ini. Kalau menggunakan Windows, download yang Windows. Kalau menggunakan Linux, download yang Linux. Nah, ini karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan download yang Windows. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pilih yang ini, Windows. Ya. Kemudian kita pilih device yang akan kita install aplikasi ini. Ya. Kalau di sini hanya satu yang terpasang, jadi cuma ada satu pilihan. Nah, kita install saja. Format, continue, yes. Jangan lupa kalau flash disknya ada isinya, di backup dulu ya teman-teman sebelum melakukan format. Nah, setelah prosesnya selesai, maka flash disk teman-teman akan kosong dan akan berubah nama menjadi Ventoy ini. Nah, untuk memasukkan sistem operasi yang akan dipilih, kita tinggal kopikan saja ISO yang teman-teman punya, yang dari download tadi,
bisa beberapa ISO, multi sistem operasi. Nah, tinggal dikopikan saja. Nanti akan muncul pilihan bootloader yang mau dipilih, mau Windows atau Linux atau distro yang lain. Nah, kecepatan transfer data ini tergantung dari flash disk dan juga port yang teman-teman gunakan. Kalau menggunakan port 3.0 akan lebih cepat dari yang 2.0. Setelah nanti proses transfer selesai, nah nanti teman-teman restart, kemudian booting dari flash disk ini. Nah, jika memilih Lubuntu, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi pilih yang start Lubuntu, kemudian akan melakukan cek file system. Nah, ini kemudian install Lubuntu ini, pilih install Lubuntu. Nah, nanti ada juga bahasa yang dipilih. Nah, ini kalau saran saya pilih yang American English. Nah, kemudian pilih negara teman-teman ya. Kalau di sini berarti nanti pilih regionnya Asia, zonnya Jakarta. Nah, karena di sini saya menggunakan satu storage, jadi pilih saja yang erase disk ini, kemudian next kembali. Nah, sesuaikan username dan password sesuai dengan preferensi teman-teman. Nah, nanti akan ada konfirmasi lagi apakah sudah benar storage yang dipilih. Nah, jika dirasa sudah benar, maka pilih yang install. Nah, setelah nanti prosesnya sudah selesai, nanti teman-teman bisa restart dan cabut flash disk. Nah, kalau di sini saya menggunakan Ubuntu 20.04. Nah, kalau setelah diinstal ini, nanti ada program-program yang dibutuhkan atau program-program sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, nanti untuk instalasi selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan device ini atau dongle, tinggal dimasukkan saja, nanti tinggal di copy ISO-nya. Supaya tidak mengulangi proses instalasi dari awal. Kalau teman-teman menggunakan ini, download saja Balena Etcher. Nah, software yang digunakan ini Balena Etcher. Kemudian pilih image yang akan ditulis ke dalam drive, kemudian tinggal di flash. Ya. Demikian penjelasan saya mengenai pemasangan sistem operasi di Industrial PC ini. Pada seri selanjutnya akan dibahas mengenai pemasangan Sysmex Studio di Industrial PC ini. Demikian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.